Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Eka Ratnasari, STMKEP. Saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan profesi bidan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Ahmad Dahlan Cirebon. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait dengan pernyataan dari dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di bidang pengajaran pada mata kuliah yang saya ambil, yaitu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan dengan Pendekatan Spiritual Islam dengan kode mata kuliah SAB 1069. Mata kuliah ini memiliki bobot 7 SKS dengan distribusi mata kuliah meliputi 3 SKS teori, 2 SKS praktikum, dan 2 SKS klinis. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah inti prodi yang ada di semester 3 dengan jumlah pertemuan 21 kali pertemuan teori, 48 kali pertemuan praktikum, dan 6 hari pertemuan klinis di lahan praktik. Capaian pembelajaran atau CPL pada mata kuliah ini yaitu diharapkan lulusan mampu menguasai konsep teoritis keilmuan kebidanan dan keilmuan lain yang menunjang praktik pelayanan kebidanan pada masa kehamilan melalui pendekatan spiritual Islam. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK meliputi yang pertama, harapannya mahasiswa mampu melakukan asuhan kebidanan pada kehamilan secara holistik, komprehensif, dan berkesinambungan yang mendukung kemampuan berpikir kritis, rasionalisasi, dan reflektif. Yang kedua, diharapkan mahasiswa mampu membuat keputusan secara tepat dalam pelayanan kebidanan berdasarkan pemikiran logis, kritis, inovatif, sesuai dengan kode etik. Yang ketiga, mampu melakukan deteksi dini, kolaborasi, dan rujukan didukung kemampuan berpikir kritis dan rasionalisasi klinis sesuai lingkup asuhan kebidanan. Mampu melakukan pendokumentasian asuhan kebidanan dan pelaporan pelayanan kebidanan sesuai dengan kode etik profesi. Kemudian, mampu melakukan konseling, informasi, dan edukasi, promosi kesehatan, dan konseling tentang kesehatan reproduksi, kehidupan berkeluarga sehat, perencanaan keluarga, persiapan menjadi orang tua, dan pengasuhan anak, serta pandangan tentang kehamilan, salinan, nifas sebagai proses yang fisiologis. Terakhir yaitu mampu melakukan pemberdayaan perempuan sebagai mitra untuk meningkatkan kesehatan perempuan, ibu dan anak, perencanaan keluarga sehat, dan antisipasi masalah, pencegahan komplikasi, serta kegawat daruratan. Dari mata kuliah tersebut, ada CPMK yang dapat dijabarkan menjadi 13 CPMK. Yang pertama, sub CPMK pertama itu mampu menentukan diagnosis kehamilan trimester 1, 2, dan 3. CPMK yang sub CPMK yang kedua menentukan komponen dalam antenatal care. Sub CPMK yang ketiga itu menentukan dan memahami ketidaknyamanan dalam kehamilan. Sub CPMK yang keempat menentukan screening risiko maternal dan neonatal selama kehamilan. Sub CPMK yang kelima yaitu menentukan screening kesejahteraan janin. Sub CPMK yang keenam menentukan kebutuhan nutrisi dan obat-obatan. Sub CPMK yang ketujuh menentukan manajemen asuhan kebidanan dalam kehamilan dengan pendekatan spiritual Islam. Sub CPMK yang kedelapan menentukan etika, kewenangan, dan lingkup praktek dalam pelayanan kebidanan. Kemudian sub CPMK yang ke-9 itu menentukan birth plan. Sub CPMK yang ke-10 menentukan persiapan keluarga. Sub CPMK yang 11 menentukan asuhan antenatal pada ibu dengan kebutuhan kompleks. Sub CPMK yang
ke-12, menentukan asuhan kebidanan dalam kehamilan. Sub CPMK yang ke-13 yaitu menentukan pembelajaran interprofesional yang bekerja, interdisiplin, refleksi praktek klinik, penurunan risiko, dan promosi kesehatan dalam antenatal. Kemudian, bentuk pembelajaran pada mata kuliah ini dilakukan melalui sinkronus dan asinkronus. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini meliputi bisa dengan ceramah, discovery learning, diskusi, small group, discussion, demonstrasi, self-assessment, peer assessment, peer group discussion, kemudian backset teaching, dan problem based case. Pada perkuliahan sinkronus yang bersifat luring, media pembelajaran yang digunakan seperti proyektor, modul, kemudian itu digunakan untuk mendukung penyampaian materi secara langsung kepada mahasiswa yang dapat memperkuat interaksi tatap muka antara dosen dengan mahasiswa. Sementara pembelajaran untuk asinkronus saat ini dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Akademik atau yang kami singkat di sini dengan SIMAK. Sebagai platform digital yang memungkinkan mahasiswa mengakses materi ajar, tugas, diskusi secara mandiri, secara fleksibel dan bisa diakses dimanapun. Kemudian, bentuk penilaian disesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi di setiap sub CPMK berupa tes maupun non-tes. Penilaian tes berupa tes tertulis maupun praktik melalui kegiatan Objective Structure Clinical Examination atau OSCE. Sementara untuk penilaian non-tes meliputi penelusuran jurnal, membuat literatur review, membuat makalah, disertai dengan rubrik penilaian. Diskusi di kelas dengan tanya jawab, observasi melalui daftar tilik, dan self-assessment. Sedangkan untuk penilaian tertulis, tadi yang sudah saya sampaikan, itu biasanya dengan menggunakan multiple choice question yang terdiri dari lower order thinking skill maupun yang higher order thinking skill. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi absensi dengan bobot 5%, kemudian UTS dengan bobot 20%, UAS dengan bobot 25%, kemudian penugasan dengan bobot 10%, praktikum 20%, dan klinis 20%. Berikut nanti akan saya tampilkan video pembelajaran dengan materi diagnosis kehamilan yang merupakan bagian dari sub CPMK 1. Terima kasih. Nasru minallah wa fatun qorib wa basiril muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, semangat, terima kasih. Begitu dong, kalau tiap hari kita harus semangat ya kalau mau kuliah. Baik, teman-teman, ini merupakan mata kuliah pertama kan ya. Jadi alangkah lebih baik ketika kita menghadapi mata kuliah pertama itu kita awali dengan doa. Silakan boleh yang memimpin doa barangkali. Baik teman-teman, bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini nanti menjadi sebuah kebermanfaatan ya. Oke, baik teman-teman. Untuk hari ini apakah ada yang tidak masuk untuk mata kuliah pagi hari ini? Masuk semua ya? Oke, kalau begitu masuk semua. Baik.
Kita mulai ke materi ya. Hari ini, pagi ini Ibu akan menyampaikan terkait dengan lanjutan mata kuliah terkait dengan asuhan kebidanan kehamilan, yang mana mungkin sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perubahan fisiologis ya. Kemarin dosen yang dulu terkait dengan trimester yang pertama, Ibu lebih ke fokus ke trimester yang kedua. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan perubahan fisiologis ya, yang terjadi pada kehamilan. Apa saja perubahan fisiologisnya? Ada perubahan sirkulasi jantung, darah, terus pernapasan ya, dan perubahan uterus, dan banyak lagi ya yang perubahan terjadi baik fisik maupun psikologis dari si ibu. Oke, untuk pagi hari ini kita akan menegakkan diagnosis kehamilan di trimester kedua. Ini tidak jauh berbeda ya dengan kita menegakkan diagnosis di trimester pertama. Nanti harapannya dalam pertemuan kali ini kalian sudah bisa ya mampu melakukan diagnosis kehamilan. Oke, rekan-rekan di sini apa saja sih sebelum kita mendiagnosis itu kita harus tahu tanda-tanda kehamilan apa? Ada yang tahu? Ada tanda pasti, tanda tidak pasti, sama tanda mungkin ya. Oke, bagus Ayu. Nah, di sini betul ya, ada tidak pasti hamil. Apa saja yang tidak pasti hamil? Amenor. Ya, amenor itu apa? Tidak haid. Apakah semua yang tidak haid dia hamil? Tidak ya. Kalian mungkin ada keterlambatan menstruasi atau haid. Apakah kalian hamil? Tidak, selama kalian tidak melakukan hubungan seksual ya, betul. Terus kemudian ngidam, duh pengen makan ini, pengen makan itu, apa itu dia hamil? Enggak, kalian juga pasti suka kepengen-pengen ya, pengen makan ini, itu gitu, oke. Pingsan, ada yang pingsan di sini. Ya, yang pingsan itu belum tentu dia hamil ya. Jadi kita itu makanya disebut dengan tanda tidak pasti hamil. Sering BAK yang beser, apa dia hamil? Tidak. Makanya di sini tidak pasti hamil. Kemudian ada yang mungkin. Jadi kalau namanya mungkin bisa hamil, bisa tidak ya kalau yang namanya mungkin itu. Apa saja di sini? Perut membesar. Ibu juga perutnya membesar ya? Apa ibu hamil? Enggak ya. Terus ada yang saat ini masih gadis tapi perutnya juga sudah membesar? Ada. Nggak apa-apa ya. Itu apa kita kalian kan termasuk ke dalam remaja ya, remaja yang menuju dewasa, masih dalam proses pertumbuhan. Nggak apa-apa, tidak bisa tumbuh ke atas, bisa tumbuhnya ke samping. Tandanya apa? Perut membesar. Tapi pada yang sudah menikah, perut membesar juga bisa ditandakan ini mungkin hamil ya, bisa hamil, bisa tidak. Oke. Uterus membesar. Nah, di sini kalau uterus membesar perlu ada pemeriksaan yang lebih lanjut lagi ya. Uterus membesar ya berefek ke perut yang membesar. Ada tanda Hegar. Apa tuh tanda Hegar? Tanda Hegar. Tanda Hegar. Duh, lupa. Apa tanda Hegar? Baca lagi ya. Tanda Hegar. Ya, tanda Hegar, tanda Chadwick, yang tanda kebiruan. Kemarin Ibu sudah pernah menyampaikan juga ya. Mungkin di trimester pertama itu juga kan termasuk ya. Oke, nanti baca lagi, jangan lupa ya. Nah, ini yang pasti hamil. Ini udah pasti, nggak mungkin ini. Adanya apa? Gerakan janin. Bu, saya juga ada gerakan janin. Tandanya apa? Kerok. Itu bukan tanda pasti ya. Itu mah mungkin cacing kalian yang belum makan kayak. Nah, terus kalau USG di sini ada tampak janin, apalagi kalau misalkan pemeriksaan mungkin seperti ronsen ya, itu ada tulang-tulang janin itu nampak. Nah, ini adalah tanda-tanda hamil, kehamilan ya, tanda pasti hamil. Ada yang mau ditanyakan dulu? Next ya, ini soalnya Ibu hanya mengulang yang sudah pernah disampaikan. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mendiagnosis kehamilan? Tes pack, melakukan pemeriksaan ya. Pemeriksaan, tadi katanya tes pack. Oke, kita simak apa saja nih. Ada 3. Kita melakukan atau mendiagnosis kehamilan ya di trimester. Saya rasa tidak jauh berbeda dengan trimester yang pertama ya, trimester kedua juga. Jadi kita ada pemeriksaan fisik, pemeriksaan hormonal, sama pemeriksaan USG. USG itu termasuk ke dalam pemeriksaan penunjang ya.
Nah, pemeriksaan fisik. Nah, di sini yang biasanya, kita tanyakan pada pemeriksaan fisik itu yaitu melalui anamnesis ya atau anamnesa. Kalian nanya-nanya sama ibu hamil, "Bu, ini head terakhirnya kapan?" Gitu kan. Kalau misalkan, kalian di lahan praktek ya, "Bu, head terakhir kapan?" Tanggal segini. Jadi ditanyakan dari mulai, apa namanya tuh, head terakhir, terus pola menstruasinya teratur atau tidaknya, berapa lama head-nya Bu, gitu kan. Nah, terus di sini durasi sama aliran. Aliran itu darah yang keluarnya banyak atau sedikit gitu kan, itu akan mempengaruhi juga ya. Nah, di sini biasanya hal-hal yang kadang kita tuh bingung ya, menentukan kapan head pertama, kapan head terakhir, ya. Biasanya untuk menentukan itu apa? Head pertama, head terakhir itu? Kita nanya ke ibunya, kalau misalkan ibunya bilang, "Saya head terakhir itu tanggal 7." Terus, "Bu, ya Bu, apakah itu, tanggal 7 tuh terakhir ataukah pertama?" Darah head keluar ya, tanyakan. Terus penggunaan kontrasepsi, kadang suka bingung, ibu itu pakai KB pil atau ibu itu pakai, IUD, tapi kok ada kelainan bukan kelainan, ada tanda-tanda yang mengarah ke kehamilan. Jadi kan kita bingung ya, kemarin ibu suntik, tapi kok sekarang pas diperiksa, nah itu kan yang membingungkan kita, kadang penggunaan alat kontrasepsi. Sama yang bikin bingung tuh kalau riwayat menstruasi yang tidak teratur. Untuk apa? Untuk menentukan kapan head terakhirnya ya. Kalau tidak teratur kan bikin bidan kita bingung, begitu. Nah, tadi pemeriksaan tespek, pemeriksaan hormonal. Apa yang diperiksa di tespek? Hormon apa? Hormon HCG ya. Hormon HCG di sini adalah hormon yang memang pada umumnya suka diperiksa ketika masa kehamilan. Hormon HCG ini muncul akibat dari sisio stropoblas pada awal kehamilan dan bisa dideteksi sekitar 26 hari setelah konsepsi atau pembuahan ya. Bagaimana cara pemeriksaannya? Jadi bisa dengan tes kehamilan di rumah yang biasanya kita ada tespek ya. Beli itu bisa di apotek bisa ada harganya bervariasi ya. Ada yang dimulai dari harga 5.000 sampai mungkin berapa puluh ribu gitu ya. Itu biasanya mempengaruhi keakuratan. Yang kedua ada tes lab. Jadi kalau misalkan kadang-kala kan suka ada yang samar-samar ya, samar-samar garisnya, kita bisa melakukan tes laboratorium dengan cara apa? Mengambil serum darah dari si ibu hamilnya. Itu akan lebih akurat dan tes laboratorium ini dijadikan sebagai tes apa ya istilahnya tuh standar goalnya. Kalau mau periksa kehamilan ya dengan tes darah itu yang lebih pasti ya. Nah, pemeriksaan HCG juga untuk saat ini itu bisa dilakukan dengan 4 cara atau 4 dengan pemeriksaan. Ada radio immunoassay, namanya RIA, inget ya, RIA. Terus kemudian immunoradiometric assay, itu si IRMA ya. Ada enzim blanket immunosorbent assay, itu ELISA, bukan Elsa ya, ini ELISA. Terus kemudian dan fluoroimmunoassay atau VIA. Ini emang pas banget ya, nama-nama itu nama-nama perempuan begitu ya. Nanti coba kalian ingin lebih jelasnya kalian nanti baca ya terkait dengan hal tersebut. Ini Ibu sudah cantumkan untuk rujukan kepustakaannya. Nah, sekarang yang selanjutnya itu adalah pemeriksaan hormon progesteron, yang mana pada saat kehamilan juga progesteron itu dihasilkan oleh sel granulosa dari ovarium kita pada awal kehamilan ya. Karena sebagian besar progesteron itu diproduksi oleh corpus luteum. Nah, corpus luteum ini biasanya dirangsang oleh si HCG selama kurang lebih sekitar 10 minggu ya. Hormon ini itu bermanfaat untuk mempersiapkan endometrium itu untuk bisa dibuahi, untuk penempelan ya, untuk penempelan sehingga si endometrium itu siap menerima buah kehamilan begitu ya. Ini progesteron. Nah, progesteron juga bisa dijadikan indikator loh hormon progesteron itu untuk menentukan apa? Untuk mendiagnosis kehamilan, khususnya untuk membedakan bahwa kehamilan ini bisa hidup atau tidak bisa.
terutama untuk berkaitan dengan komplikasi kehamilan seperti abortus, AB ya, atau bleted ovum. Apa bleted ovum? Bleted ovum, kehamilan kosong, hanya ada kantong kehamilan ya. Terus di sini ada komplikasi kehamilan ektopik atau kehamilan ektopik terganggu. Apa bedanya kehamilan ektopik dengan kehamilan ektopik terganggu? Kalau kehamilan ektopik di mana biasanya? Di tuba kan? Kehamilan ektopik ya, di luar rahim ya. Biasanya mayoritasnya itu di tuba. Nah, kalau tuba itu kan kecil, jadi bila mana si tuba itu membesar kemudian pecah, si kehamilannya membesar dan pecah, itu namanya terganggu. Jadi kehamilan ektopik terganggu, dan itu biasanya si ibu tuh akan shock karena sakit yang teramat sakit di daerah perut bagian bawah. Ya. Jadi kehamilan-kehamilan ini yang komplikasi abortus atau ini ya apa namanya tuh bleted ovum. Yang selanjutnya adalah pemeriksaan USG. Pernah lihat USG? Pernah. Sudah pernah di USG? Oh, belum. Kita boleh kok ya, apa namanya, yang masih gadis, kalian teman-teman semuanya di USG, untuk apa? Kita dari sekarang harus mulai sadar terkait dengan kesehatan reproduksi. Ya, jadi jangan pas mau nikah baru kita USG. Tapi kita sebelum menikah juga kalau ada gangguan seperti menstruasi yang tidak teratur ataupun hal-hal yang lainnya, kalian boleh untuk melakukan USG. USG itu ada 2 ya. USG untuk mendeteksi awal kehamilan biasanya ya. Jadi kita merekomendasikan kan saat ini untuk asuhan kehamilan itu 6 kali kunjungan. Salah satunya itu pemeriksaan oleh dokter, itu harus ya, dan harus USG. Nah, pertama itu di awal kehamilan. Kenapa harus kita melakukan pemeriksaan USG di awal kehamilan? Kira-kira kenapa? Kehamilan kita harus periksa nih, di awal kehamilan tuh harus periksa USG kan, "Bu, saya positif." "Oh iya Bu, nanti jangan lupa ya USG dulu." Untuk menentukan apa kita harus USG tuh? Apa Pak? Apakah ada di dalam rahim apa di luar rahim? Ya, bisa untuk mengetahui si janin itu ada di dalam rahim atau di luar rahim. Ada lagi, memastikan jumlah janin. Bisik aja ada 2, 3 gitu ya. Memastikan jumlah janin, ada lagi. Untuk memastikan kondisi ibu sehat, tidak ada kondisi ibu atau kondisi janin nih? Ibu dan janin, Bu. Ya, jadi USG itu betul sekali, USG itu dilakukan, direkomendasikan ya untuk kehamilan itu di awal kehamilan, terus kemudian kalau bisa itu di akhir menjelang sudah masuk aterem lah ya. Kenapa di awal kehamilan? Karena di awal kehamilan itu kita ingin memastikan ya, seperti contohnya ini nih, BO atau tadi seperti yang disampaikan sama Reva, ada tidaknya kehamilan yang di luar kandungan. BO juga itu kita bisa cek yang seperti apa BO tuh. Jadi si kantung kehamilannya dia hanya ada kantungnya saja. Jadi janin itu tidak berkembang. Bu, itu PJT? Bukan, itu bukan PJT, beda ya. Kalau PJT itu pertumbuhan janin terganggu ya, itu dia sudah masuk ke usia kehamilan yang mungkin di pertengahan trimester ya, bahkan trimester 3 gitu. Jadi si usia kehamilan dan berat janin tidak sesuai dengan usia kehamilan ya. Nanti kalian akan mempelajari komplikasi-komplikasi ya, nanti di pertemuan berikutnya. Nah, tadi terkait dengan USG, kita bisa mendeteksi, oh ini ada kantong kehamilan. Kalian pernah nemenin barangkali? Pernah? Berarti lihat langsung ya? Terus ada kan kayak gambar, ya gambar USG-nya. Yang kalian lihat gambarnya seperti apa? Ada kandungnya. Ya, jadi nanti dokter itu akan menyampaikan bahwa Bu, ini usia kehamilannya berapa minggu gitu. Karena usia kehamilan itu tidak hanya bisa kita tentukan dengan
menghitung dari haid terakhir, tapi bisa menghitung dari kantong kehamilan itu juga gitu. Nanti kalau sudah ada janinnya juga bisa menghitung dari tulang ini ya, bisa gitu. Nah, terus kemudian di awal kehamilan untuk menentukan nih kehamilan itu kosong atau kehamilannya memang ada buahnya, buah kehamilan, ada janinnya. Nah, nanti kalau misalkan dokter itu sudah tahu ya ini janin kemungkinan berkembang atau tidak ya dari pengalaman beliau gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kemungkinan mengarah kepada yang tidak ada janinnya, dia akan merekomendasikan lagi untuk kunjungan USG berikutnya begitu ya. Nah, di USG ini ada USG abdominal ya, USG abdominal, terus ada USG transvaginal ya. Untuk USG bisa dideteksinya pada usia kehamilan berapa? Itu 4 sampai 5 minggu, tapi transvaginal ya. Untuk USG kita menentukan usia kehamilan bisa transvaginal itu alat USG-nya dimasukkan ke dalam vagina ibu hamil. Kalau kalian nggak boleh, ya nggak boleh. Kenapa? Kan masih perawan bu. Ya iya kalian mau diperawanin sama alat USG ya jadi kalian itu kalau ada gangguan abdominal gangguan head atau menstruasi kalian itu untuk usia-usia kalian menggunakan ini ya USG abdominal gitu. Nah ini perbedaan antara USG 2 dimensi, 3 dimensi sama 4 dimensi. Lebih jelas yang mana? 4 dimensi ya. Jadi ini yang bisa nanti kita bandingkan ya, bisa kita lihat. Kalau dulu mungkin ketika kalian hamil, ketika kalian hamil, terus kemudian kalian masih di dalam kandungan, mungkin ibu-ibu kalian masih di masa ini ya. Kayaknya masih masa ini nih. Atau bisa juga ketika kalian di dalam kandungan, kalian nggak pernah dipoto. Ya, nggak pernah dipoto gitu ya. Nah, untuk 3 dimensi ini seperti ini, jadi tidak terlalu jelas ya seperti apa kelopaknya gitu ya. Terus 4 dimensi ini yang sudah sangat jelas. Jadi ini akan nampak sekali bila mana tadi ya USG itu bisa mendeteksi juga ketidaknormalan ya dari janin. Apakah dia bibir sumbing, apakah dia mungkin ada pembesaran kepala, namanya apa? Hidrosefalus ya. Ya, jadi makanya dari kalian harus berhati-hati, kita harus pandai-pandai melakukan diagnosis kehamilan. Oke. Terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat ya untuk kalian. Nanti kita di pertemuan berikutnya akan kita bahas terkait dengan ketidaknyamanan ya. Setelah kita mendiagnosis, kita ketidaknyamanan kehamilan dari mulai mungkin sering BAK, terus kemudian mudah lelah, yang tadi ngidam dan yang lainnya nanti kita akan bahas. Termasuk dengan seharusnya diberikan oleh kita sebagai bidan kepada ibu hamil. Oke, baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya, bidan-bidan muda, tetap semangat, terus tetap tetap survive ya. Sebelum kita keluar, alangkah lebih baik kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan, tadi diawali dengan doa, kita akhiri dengan doa. Silahkan yang memimpin doa. Setelah selesai pembelajaran, kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina wa Amin. Amin. Ibu akhiri, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semuanya. Saya akhiri. Nasrumina wa waqatun qorib wa basiril muminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.